nilong mo yang ino Kanan nilong nero na. Kan 7 lah kamu yang talu tuh. Teman, perkenalkan, aku adalah si Bolang dari suku Dayak Bulusu yang ada di Kalimantan Utara. Aku bersama keluargaku akan masuk ke hutan untuk melihat hutan rawatan keluarga kami. Kami akan bermalam selama beberapa hari untuk mencari hasil bumi seperti buah ataupun tanaman hutan yang bisa kami jual ke kota. Kami harus membawa beberapa peralatan masak dan tempayan untuk keperluan memasak selama tinggal di dalam hutan. Selain digunakan sebagai wadah penyimpanan makanan, tempayan juga sering digunakan oleh masyarakat Bulusu dalam kegiatan adat. Itu talmal betanah gul boh. Nah, jadi laki-laki membantu rakon mampu malu tanah itu talo. Akhirnya sampai juga di hutan rawatan milik keluarga kami. Teman di rumah pasti masih bingung. Apa sih hutan rawatan itu? Bagi kami masyarakat Dayak Bulusu, hutan memiliki peran penting bagi kehidupan. Selain menjadi tempat tinggal, hutan juga menyediakan apa yang kami butuhkan. Itulah sebabnya hutan ini harus kami jaga dan rawat sebaik-baiknya. Nah, dari situlah lahir istilah hutan rawatan, teman. Bolang. Mau, Mak. Bramu tak sali boh, bium tahun. Jok kanu talo tuh betana. Aku taruh no, Bramu. Meskipun rumah yang kami buat ini sifatnya hanya sementara, tapi bahan yang digunakan nggak boleh sembarangan ya, teman. Ada beberapa jenis kayu yang bisa kami manfaatkan untuk dijadikan rumah. Tentunya kayu yang kuat dan kokoh sebagai penopang. Halap kita yun cucuk kita halapku cok betana metalut. Kayu yang kami butuhkan tidak terlalu banyak, teman. Cukup beberapa batang sebagai tiang penyangga, serta sebagiannya lagi sebagai alas. Tak lupa juga daun yang bisa kami gunakan sebagai atapnya. Salah satu daun yang cocok digunakan untuk atap adalah daun pakis ini, teman. Lapo song-song, boh. Maju kang kalap so. Bang kayo. Oh. Daun pakis tidak mudah kering dan rusak meskipun memiliki tekstur yang lunak. Semoga saja Kak Ciko bisa mendapatkan daun yang pas untuk atap rumah kami. Ayo, sekarang kita buat rumahnya. Teman, sebenarnya ini adalah pengalaman pertamaku masuk dan bermalam di hutan rawatan. Biasanya, aku hanya datang sebentar untuk mencari beberapa hasil hutan untuk kami makan sehari-hari. Aku bersyukur dan senang sekali karena bisa belajar banyak hal baru dari ayah dan kakak-kakakku ini. Nak, mau bangun betana kalori. Bangun betana kalori. Nah, aku kimako mengalan. No, ya pemako, mama pemeringa, mako yang baik ke setalo. No.
mencari ikan, teman. Biasanya di aliran sungai ini banyak sekali jenis ikan yang bisa kami tangkap. Lihat, itu ada lele lembat atau sering disebut juga lele hutan. Lele ini biasa hidup di aliran sungai dan rawa. Ciri khas lele lembat memiliki corak bintik-bintik di tubuhnya. Ukurannya juga tidak terlalu besar. Ayo Kak, kita tangkap yang banyak. Hayo, mau kemana kamu ikan? Kali ini kamu gak akan bisa kabur dari kejaranku. Ikan apa kue? Alah, ngoyo ko nuda ino daw tok no, labi yo ikut no, tapi lah mengapa lah. Maaf Kak, namanya juga masih pemula. Yang penting kan aku sudah dapat ikan. Untuk menombak ikan di aliran sungai seperti ini, dibutuhkan konsentrasi dan juga ketenangan sebelum menghujamkan tombak ke sasaran. Caranya harus kita lihat dulu pergerakan ikannya. Kalau sudah mantap, baru deh kita tombak. Kita harus mengarahkan mata tombak kita ke bagian kepalanya supaya tidak meleset dan ikannya gak kabur, teman. Bilang kalau pak pulang. Uy, tupal no. Kemampuan menombak kakak-kakakku ini memang gak perlu diragukan lagi. Mereka sudah pada jago menombak karena sudah terlatih sedari kecil dulu. Tentunya aku juga gak mau kalah dong. Kalau giat belajar dan berlatih, aku pasti bisa jadi seperti mereka. Pongonyo, kuyong sayur tak kau suali. Si Mai lakon. Kaidu boy mayak diun. Pongonyo. Seperti inilah kebiasaan kami ketika sedang ngebolang bareng, teman. Kami akan berbagi tugas untuk mencari bahan makanan yang ada di hutan ini. Merasa aku jauhin no. Pai ngatu ayo senino, ayo gitu kau ngatu. Mau. Ngasuang ki ku jauhmu. Kak, sukoi nalapku. Yo. Sepertinya bahan persediaan makanan yang kita dapatkan sudah lebih dari cukup nih. Kalau begitu, bagaimana kalau kita bakar ikan saja? Kebetulan perutku juga sudah mulai lapar nih. Kita bersihkan dulu ikannya ya. Buang isi perut dan insangnya. Kemudian tusuk menggunakan kayu seperti ini. Setelah itu bisa langsung dibakar deh. Meskipun gak dikasih bumbu apapun, tapi rasa daging ikan lele lembat ini sudah gurih kok. Usahakan lelenya tidak langsung terkena api biar tidak gosong. Nanam ayo nogo. Nanam bo. Pongonyo ancaknya. Akarnya talu no. Enak. Namanya juga ikan segar. Jadi mau diolah apapun rasanya tetap enak, teman. Apalagi kalau makannya bareng dengan keluarga tercinta seperti ini. Sempurna. Sayur pucuk pakisnya jangan lupa dimakan juga ya, biar makin lengkap nikmatnya. Pucuk pakis ini rasanya manis dan ada sensasi krenyes-krenyes ketika dikunyah. Kata ibuku, makan banyak sayur segar seperti ini sangat baik untuk menjaga kesehatan. Oh iya, jangan dihabiskan dulu ya. Ingat, ada ayah dan ibu yang sedang menunggu kita di rumah. Nah, kalap na kay talpait.
Kon kibinal paitino. Oh, narabang talo kay payat itu. Teman, ini dia salah satu olahan ikan yang biasa kami buat. Namanya renabang. Teknik mengawetkan ikan dengan garam supaya daging ikan tidak cepat busuk. Cara membuatnya sangat mudah kok teman-teman. Ikan segar hasil tangkapan yang sudah kita bersihkan langsung dibaluri dengan garam yang cukup banyak. Kemudian ikan disimpan dalam tempayan dan harus ditutup rapat selama beberapa hari. Subolang dari nak mau belana itu. Kalau sudah seperti ini, tinggal kita simpan tempayannya di tempat yang aman. Tempayannya kita simpan di mana ya? Nah, itu kali pilih ya. Oh, mau. Beruntung aku ditemani Kak Dio. Dia pasti lebih tahu di mana tempat yang aman untuk menyimpan tempayan ini. Ayo Kak, kita simpan baik-baik tempayannya. Nangkap mo pa yan daw ba? Sige ko yun. Semoga tempayannya bisa aman di sini. Yuhu! Ini dia kesempatan yang paling aku tunggu-tunggu. Yap, belajar berburu bersama ayah. Selain menombak ikan, kami anak-anak suku Dayak Bulusu juga wajib bisa bertahan hidup di dalam hutan. Salah satu teknik berburu yang harus bisa kami kuasai adalah menyumpit teman. Biasanya kami menggunakan sumpit untuk binatang-binatang di hutan yang bisa menjadi sumber makanan bagi kami. Ternyata tidak mudah memang menggunakan sumpit ini. Bobotnya cukup berat dan butuh keahlian khusus untuk menggunakannya teman. Kalau kakak-kakakku sih memang sudah terbiasa dengan alat ini. Sepertinya ayah harus membuatkan sumpit yang lebih kecil untuk aku. Oh iya teman, kami anak-anak suku Bulusu memang jarang yang bersekolah seperti kalian. Kami lebih banyak menghabiskan waktu belajar di alam bersama ayah dan ibu. Ayah mengajarkan kami tentang banyak hal, mulai dari cara bertahan hidup di hutan, hingga kearifan dalam memanfaatkan dan menjaga hutan kami. Ibuku juga sering mengajari kakak dan adik perempuanku tentang caranya membuat baju dan aksesoris seperti kalung dan gelang. Hasilnya pun bisa kami jual atau barter dengan barang kebutuhan hidup sehari-hari. Oh iya, meskipun kami lebih banyak menghabiskan waktu di dalam hutan, bukan berarti kami tidak mengetahui kehidupan di luar hutan, teman. Sudah banyak keluarga kami yang memutuskan untuk tinggal dan hidup di luar hutan demi mengenyam pendidikan. Bagi kami, bersosialisasi dengan orang luar bukanlah hal yang baru. Salah satu buktinya adalah aksesoris yang digunakan oleh ibuku. Koin-koin yang ada di ikat kepala ibuku itu diberikan oleh nenek kami yang hidup pada zaman Belanda. Tidak hanya itu, tempayan yang kami miliki juga merupakan hasil barter. Katanya sih didapatkan dari para pedagang Cina yang masuk ke wilayah Nusantara. Ayo, kumpulkan apa saja yang bisa kita bawa untuk dijual atau dibarter ke desa. Teman, akhirnya kesempatanku datang juga. Kali ini, aku bersama adik dan kakakku akan melakukan perjalanan menuju desa. Sayangnya, Kak Rara dan Kak Ciko tidak bisa ikut
karena harus segera menyelesaikan rumah singgah bersama ayah dan ibu. Tapi nggak usah khawatir, masih ada Kak Charles dan Kak Dio yang menemani kami. Mereka sudah beberapa kali pergi ke desa, jadi gak bakalan nyasar deh. Salah pokok Ki. Apa ya? Alah, malah tenang ko ito. Udah bilang ini. Itu sama sombalmu. Haduh, Lepi. Hampir saja kamu merusak sarang semutnya. Untung saja Kak Dio segera mencegahnya. Kalau tidak kan bisa membahayakan. Kau tak kau ngelak beton itu, kamu nyaksi gua tuh. Oh iya teman, jadi selain menjaga hutan rawatan, kami suku Bulusu juga hidup dengan cara berladang. Biasanya kami menanam beberapa tanaman yang bisa kami gunakan untuk kebutuhan sehari-hari, seperti singkong ini teman. Ambil secukupnya saja ya Kak. Biar aku coba cari tanaman lain yang bisa kita bawa sekalian. Gino ki. Mau. Ina, buat lempas lu ana. Pokoknya dua ngalap so. Nah, ini dia salah satu buah hutan yang sangat disukai orang-orang di desa. Buah ini biasanya dijadikan salah satu bahan masakan ataupun sambal teman. Sekilas, buah ini mirip dengan anggur hutan, tapi rasanya sangat asam. Lang, penerisikmu gulu lempas ina. Ina kau menjawab soda anu ina, bapak ina. Konan nalap yun talo no? Betahun. Oh, menjawab yun dak bapak itu. Jaga kok datuk. Begini nih keluargaku kalau sudah melihat pohon dengan akar tergantung seperti ini. Bawaannya pasti kepingin main. Terbiasa tinggal di dalam hutan memang membuat kami bergantung dengan kondisi alam yang ada di sini. Termasuk dalam hal permainan seperti ini teman. Lihat, adikku Noni sangat senang sekali bermain di akar. Hati-hati ya, jangan sampai kamu terjatuh ke dalam air. Nanti bajumu basah loh. Ayo, sudah main-mainnya. Kita lanjutkan lagi perjalanannya. Wah, ternyata seperti ini yang namanya desa. Rumahnya besar-besar dan bagus-bagus ya. Tapi kenapa sepi sekali ya? Kami harus menjual hasil hutannya kemana nih? Nilongmu yang ini. Kanan nilong nero nah. Itu ada orang desa. Aku harus bilang apa ya untuk menjual hasil bumi ini? Duh, kenapa aku jadi deg-degan seperti ini sih? Apa itu? Oh, siapa itu ya? Oh, nggak apa-apa, nggak usah takut ya, nggak usah takut. Haduh, mereka melihat kami. Teman, apa yang harus kami lakukan nih? Plop, maala. Kalap yo bahasa takau tuh. Mau, kuanku lu nondo kan? Mau. Wow, mai dakon. Medina takau. Wah, ternyata kakaknya bisa bahasa Bulusu. Teman, inilah salah satu bukti kalau sudah banyak orang Bulusu yang tinggal di sekitar pedesaan. Lega sekali rasanya. Kau nyancam tak kau? Duh, kakak ini baik sekali. Mau aku jawab iya, tapi aku masih malu. Kalau ditolak, takutnya malah mengecewakan kakak. Teman, pengalaman pertamaku ke desa benar-benar membuatku merasa gugup ketika bertemu orang baru. Lang, malah apa ya kau boh? Mau.
Kalau dilihat-lihat, sepertinya kakak mau masak besar nih. Ada daging sapi, terong, dan berbagai bumbu rempah lainnya nih teman. Kira-kira kakak mau masak apa ya? Kalau begitu, aku belajar sekalian saja ah. Siapa tahu aku bisa membuatkan masakan enak juga saat sudah kembali ke hutan. Sue, mangunnya apa ikut tuh? Udah. Tapi ya. Aroma masakan kakak harum sekali. Itu semua pasti karena bumbu yang sudah diolah menjadi satu. Kita akan Cina. Sambil nunggu masakan kakak matang, lebih baik aku ikutan main saja sama kakak dan kawan-kawan baruku. Lagian, kakak-kakakku pada iseng banget sih. Kasihan mereka kalau kalian tembakin peluru tanah seperti itu. Maafkan kakakku ya, kawan. Sebenarnya mereka itu baik kok. Percaya deh sama aku. Yuhu! Akhirnya masakan Kak Nurma sudah jadi nih. Yuk kita makan. Wah, masakan Kak Nurma enak sekali teman. Baru kali ini aku makan daging seenak ini. Rasa dagingnya menyatu dengan bumbu-bumbu rempah seperti kunyit, bawang merah, cabai, dan yang lainnya. Nanti aku bilang ibu supaya mulai menanam bumbu-bumbu masakan. Siapa tahu kami juga bisa masak daging hewan buruan seperti ini. Ayo makan yang kenyang ya. Karena setelah ini kita harus segera kembali ke rumah. Kan tujulah kamu yang talu tuh. Aku benancung ulun tuaku, aku nyuncung barang dengan buah. Buah. Mak dulu, Bah. Supaya ancino ada intok. Mau, makasih, Boh. Yeay! Akhirnya kami dapat barang yang kami butuhkan, teman. Ada kain, benang, manik-manik, dan juga uang koin. Ibu pasti akan senang dengan semua barang ini. Kak sukoya nalap kay lalu lintas kampung. Oh Yoki, koyo nga, pilih ka na to. Iya kak, bagus sekali. Semoga saja dengan barang ini, ibu bisa membuatkan kita baju baru ya. Soalnya baju kulit pohon ini kan sudah mulai rusak. Lagian, kita kan gak mungkin terus-terusan membuat baju baru dari kulit pohon. Apalagi saat ini pohon yang sering kami ambil kulitnya juga sudah semakin jarang ditemukan. Itu sebabnya ibuku sudah mulai membuatkan baju baru untuk kami teman. Meskipun sudah berganti baju menjadi kain, tapi tidak merubah status kami sebagai anak-anak bulusu teman. Cuaca hari ini sangat cerah. Kami dan Bibi ikut paman mencari tembiluk. Nah, lokasi untuk menemukan tembiluk ini biasanya ada di sejumlah kayu yang sudah lapuk dan terendam air sungai. Untuk memastikan keberadaan tembiluk, paman dan yang lain pun langsung memotong kayu menggunakan alat potong. Kalau ada lubang-lubang kecil, berarti tembiluknya masih bersarang. Hentakan kayu pada benda keras sampai tembiluk keluar dari lubang. Tembiluk adalah sejenis cacing yang bersarang di dalam kayu. Tembiluk merupakan salah satu jenis makanan yang banyak digemari di tempat kami. Wah, kita benar-benar panen tembiluk, kawan.
saatnya kita memasak tembiluk. Pertama kita siapkan bahan tambahannya teman. Ada telur, bawang merah, bawang putih, dan cabai. Lang, sekarang kita masak tembiluk, bantu tante potong bumbunya, nanti kita makan waktu panen padi ya. Haluskan bumbu. Siapkan juga bawang merah dan bawang putih. Oh iya, sementara menunggu bumbu jadi, pecahkan sejumlah telur ayam teman. Udah, apinya sudah jadi. Iya, makasih. Nah, Lang kita angkat sekarang, di sana kita masak. Juan dituang pelan-pelan. Oke, Tante. Proses dimulai dengan oseng-oseng telur sampai matang. Kemudian tumis bawang dan masukkan bumbu halus. Aduk-aduk sampai harum. Setelah itu, masukkan juga potongan tomat dan tembiluk. Masak tembiluk gak boleh terlalu lama, karena mudah hancur. Pastikan bumbu meresap dan semua bahan matang sempurna. Lang, duluanlah kalian jalan ke ladang. Nanti tante nyusul ya. Hati-hati kalian di jalan. Kalau begitu, kita duluan ya menuju ladang padinya. Ayo kawan, jangan sampai terlambat. Pasti acara panen padinya sudah dimulai. Teman, proses panen padi di tempat kami dilakukan 1 kali dalam setahun. Untuk jenis padi yang ditanam, yaitu padi tunggal. Lokasi panen padi memang bukan sawah, melainkan ladang. Ternyata ladang padi milik Bibi luas juga ya. Proses panen padi di desa kami masih dilakukan dengan tradisional, yaitu menggunakan alat khusus yang bernama ani-ani. Biasanya ani-ani ini direkatkan di antara jari-jari tangan. Setelah itu baru deh tangkai demi tangkai padi dipotong. Butuh keahlian khusus untuk bisa menggunakan ani-ani teman. Selain karena alatnya yang tajam, posisi ani-ani harus benar. Padi yang sudah dipetik kemudian masukkan ke dalam wadah khusus atau bakul. Tuh, panuk belayat itu, nodan mental mekarong. Kawan-kawan, ayo angkat. Semangat ya. Hasil panen yang sudah ada kemudian masuk ke tahap berikutnya, yaitu penginjakan padi. Lanjut masuk ke proses pemisahan bulir padi dengan tangkainya. Untuk kegiatan ini juga dilakukan secara tradisional loh. Kali ini tugasnya paman-paman. Kami pun gak mau kalah. Kalian kita bantu paman yuk. Siapkan padi, kemudian injak sampai bulir padi terpisah dari tangkainya. Lakukan sampai bersih. Ternyata untuk memisahkan bulir padi ini cukup susah. Selain bagian kulit padi yang tajam, butuh teknik khusus agar padi mudah terlepas dari tangkainya. Hasil padi yang sudah terpisah langsung dijemur di bawah terik matahari untuk mengeringkan bagian kulit padi. Setelah itu, baru deh hasil panen dibawa pulang ke rumah. Hasil panen biasanya disimpan dan menjadi pasokan konsumsi selama 1 tahun sampai masa tanam padi kembali dilakukan. Teman, sebagai wujud syukur akan hasil panen tahun ini, Bibi dan Paman sudah menyiapkan berbagai olahan masakan dan kue. Ima itu dalam keadaan sehat talo. Dono gema anu talo ndo. Kita ayu talo tu so mbak akan itu. Bagi kami suku Dayak Bulusu, berkumpul dengan keluarga dan makan bersama menjadi simbol akan harapan baik untuk kedepannya. Kalau begitu, langsung saja kita makan teman. Selain oseng-oseng telur tembiluk buatan Bibi, ada juga jenis masakan lainnya, seperti sayur umbus atau daun singkong dan kudapan lainnya. Sedap.
Sedap kawan. Semua masakan yang ada bikin lahap. Oseng-oseng telur tembiluk rasanya gurih banget. Itu kan telong. Enak itu. Ya. Bolang, bagaimana enak? Ya. Habiskan ya. Bolangers, bagiku kedua orang tuaku sudah ibarat pahlawan. Mereka banyak mengajariku bagaimana cara menjaga hutan dan alam ini. Selamat Hari Pahlawan Bolangers. Salam cinta anak Indonesia. Salam bocah petualang.